perempuan hebat Indonesia, selamat bergabung di dalam rangkaian acara Women with Impact 2021, Minggu 3 Oktober, dengan tema mendorong kreativitas anak melalui kegiatan bermanfaat. Nah, hari ini merupakan hari terakhir ya dalam rangkaian acara kita. Telah hadir 5 orang pembicara yang akan membawakan tema yang begitu luar biasa ya. Nah, mereka ini merupakan lulusan dari Future Females Business School. Nah, mungkin bagi, perempuan Indonesia yang belum tahu nih, Women with Impact merupakan sebuah inisiatif dari perkumpulan pelaku wirausaha perempuan alumni dari program Future Females Business School yang bekerja sama dengan UKID Tech Hub. Melalui program yang berjalan virtual selama 3 bulan, para pelaku wirausaha perempuan yang menggunakan teknologi untuk mendukung kelangsungan bisnis mereka dibimbing oleh para mentor profesional menggunakan berbagai modul praktis dan komprehensif. Program ini mengedepankan strategi digital yang mengkombinasikan konten, komunitas, dan juga pelatihan sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis yang berdampak dan membangun bisnis berbasis teknologi kelas dunia. Nah, jadi bagi para perempuan hebat Indonesia yang hadir hari ini di sini, kalau ingin join bisa langsung mengikuti Future Female Business School. Join di waitlist ya, yang bisa kalian cek nanti di kolom chat ya. Nah, tanpa menunggu lama, kita akan memanggil kelima orang pembicara kita ya. Yang pertama, kita ada Ilma Maria Fitriana dari Playdate Indonesia. Welcome to Playdate Indonesia. Playdate Indonesia offers digital edutainment programs for children aged 4 till 14 years old. Established in 2017 with Where Future Leaders Are Created tagline, we thrive to provide various fun educational programs ranging from scientific field trips, technological related programs, science, and self-development programs. More than 3,000 Indonesian children have experienced our fun, hands-on, and igniting curiosity programs. Why Playdate Indonesia? At Playdate Indonesia, we believe the fundamental key of effective learning is holistic learning experience. Part of this is by giving the opportunity for children to be actively involved in hands-on learning activities. In responding to today's digital era, we incorporate technology as essential educational tool in our programs to the extent that children are able to use technology to create meaningful content. We also encourage experimental learning in preparing future leaders to face the more uncertain circumstances in the future. Playdate Indonesia is committed to be parents, schools, private and non-profit organizations' partner in carefully crafting programs to meet future leaders' educational needs. Playdate Indonesia dikembangkan oleh 3 founders, yaitu Ilma Maria Fitriana BA sebagai CEO, Ulfa Mahmudah MC sebagai Chief Programs Officer, dan Prima Novanda MBIS sebagai Chief Financial Officer. Kami menawarkan berbagai macam program yang dikemas secara menarik untuk para future leaders, yaitu program Fun Science, Scientific Virtual Trips, Digital Courses, Skill Series, Tailor-Made School Programs, Islamic Series, dan Ramadan Programs. Kami telah melakukan partnerships dengan berbagai institusi, dengan Bindu School untuk program Tokyo Disneyland Virtual Trip dan Game Developer Workshop, dengan Paddle Pop untuk pembuatan konten ide bermain di microsite www.paddlepopmindyou.com. Dengan Sekolah Al-Bayan, kami berkolaborasi untuk program Tokyo Disneyland Virtual Trip dan Jurassic Park Adventure, lalu Space Exploration. Dengan Suci School, kami membuat program Junior Zookeepers Academy
untuk 500 murid Suci School di Ragunan Zoo. Dengan Mutiara Harapan Islamic School, kami berkolaborasi untuk program ekstrakurikuler Public Speaking. Playdate Indonesia, where future leaders are created. Ya, halo semuanya. Selamat siang. Saya Ilma Fitriana dari Playdate Indonesia. Senang sekali pada siang hari ini saya akan berbagi informasi mengenai memilih kegiatan untuk anak yang dapat mendorong kreativitasnya. Stay tune terus ya di We Impact 2021. Semoga kita bisa terinspirasi dan oleh pembicara-pembicara kita pada siang hari ini, dan kita bisa memberikan inspirasi untuk diri sendiri, untuk keluarga dan komunitas. Thank you. Oke, terima kasih untuk Mbak Ilma. Nah, untuk pembicara kedua kita, ada Daisy Christina dari Dolcissimo. Halo semuanya, selamat sore. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Perkenalkan, nama saya Daisy Christina, bisa dipanggil Daisy. Saya dari Dolcissimo. Jadi bisa dilihat juga dari video sebelumnya bahwa Dolcissimo adalah sebuah kursus piano privat yang menyediakan layanan tatap muka ataupun saat ini online juga bisa untuk segala usia. Namun memang saat ini siswa-siswi kami mayoritas adalah anak-anak di rentang usia 5 hingga 15 tahun. Jadi mungkin saya cerita sedikit mengenai Dolcissimo yang saya mulai ini sejak pertengahan tahun 2020 lalu dengan konsep playing music making fun. Nah, jadi sebenarnya ini berangkat dari pengalaman saya sendiri yang sudah waktu itu saya belajar piano kira-kira 13 tahun gitu. Dan bagi saya belajar piano itu menyenangkan gitu. Dan saya juga dapat banyak manfaat dari situ, tidak hanya jadi menambah skill tapi juga banyak hal yang saya rasakan dalam segala aspek kehidupan saya gitu yang positif dari belajar musik. Nah, namun sayangnya saya juga banyak menemukan nih masalah-masalah ketika saya udah mulai jadi guru. Anak justru terbeban gitu ketika mereka belajar piano. Saya akhirnya merintis menciptakan pembelajaran musik yang menyenangkan melalui gamifikasi. Saya gunakan adalah music notes, flashcard, and memory games, di mana bisa membantu anak-anak untuk lebih cepat menghafal piano. Dan terakhir nih untuk nama Dolcissimo mungkin agak asing ya, ini bahasa apa ya gitu. Jadi Dolcissimo itu sebenarnya suatu istilah musik yang diambil dari bahasa Italia yang artinya very sweet atau sangat manis. Dan saya supaya anak-anak yang bergabung dengan Dolcissimo bisa punya pengalaman yang manis, yang menyenangkan dalam belajar musik. Kira-kira itu perkenalan dari saya dan Dolcissimo. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Desi. Sangat menyenangkan ya tadi dengerin musiknya ya. Nah, kemudian kepada pembicara ketiga kita, ada Kartika Dumasari dari Studio Kode. Halo, selamat siang semuanya. Saya Kartika Dumasari, co-founder dari Studio Kode. Nah, Studio Kode sendiri adalah platform penyedia teknologi education program untuk anak-anak usia 4 sampai dengan 15 tahun. Nah, program-program kami ini live dan on demand. Jadi untuk mama-mama nih yang sering anak-anaknya banyak les, don't worry, karena kelas-kelas kami itu bisa di-request jamnya kapan saja dan di mana saja. Nggak cuma itu juga, program-program kita itu affordable banget, jadi dimulai dari 50.000 saja per sesi, 60 menit, seperti itu. Dan pastinya kita juga incorporating practical life skills nih, moms. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya anak-anak itu tidak hanya belajar teknologi saja, tapi mereka itu belajar art, business, and financial skills as well. Jadi mereka benar-benar dapat segala macam ilmu dalam satu kelas itu. Gitu. Nah, kami juga berkomitmen nih untuk membantu adik-adik kita yang kurang mampu atau juga kurang mendapatkan akses ke teknologi dengan memastikan bahwa setiap bulannya 1% profit dari Studio Kode sendiri akan diberikan untuk kelas kode gratis nih. Jadi buat teman-teman yang punya komunitas juga atau moms yang punya kenalan komunitas juga bisa juga untuk approach kita untuk mengadakan kelas kode gratis di komunitasnya masing-masing. Cukup sekian, Mam Holly, silahkan. Oke, luar biasa ya. Jadi anak-anak bisa belajar dengan para pendidik-pendidik yang luar biasa juga nih ya mengenai coding. Nah, selanjutnya pembicara kita yang berikutnya ada Mbak Heni Prasetyorini dari Kelasku Digital. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, it's okay suara saya ya. Kenalkan saya Heni Prasetyorini dari Kelasku Digital, sebuah tempat belajar coding dan juga skill digital untuk anak-anak dan juga guru. Jadi ini berangkat dari cerita pribadi saya yang nanti saya akan bagi dengan teman-teman di sini yang datang. Jadi tidak hanya nanti mengenal tentang bagaimana pentingnya skill digital dan juga teknologi untuk anak-anak, tapi juga mungkin mendapatkan inspirasi atau motivasi atau sedikit wawasan bagaimana seorang perempuan atau seorang ibu belajar hal baru dan mengenal teknologi dan terbantu dengan teknologi, kemudian mendapatkan, bisa menciptakan pekerjaan sendiri atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan teknologi. Terima kasih, We Impact. Nanti kita lanjutkan ceritanya lagi ya. Oke. Terima kasih Mbak Heni. Ya, yang terakhir pembicara kelima kita ada Mbak Dewi Trikusuma dari tertail.com.
Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya dan salam kenal. Aku Dewi Trikusuma dari Tertel. Apa sih Tertel itu? Tertel itu adalah website personalisasi buku cerita anak di mana membaca bisa jadi bagian dalam buku cerita sendiri lewat personalisasi nama, mereka bisa memilih karakter dalam buku ceritanya, bisa memilih bahasa juga dan juga bisa memilih cerita gitu. Nah, Turtle itu bahasa apa sih? Sebenarnya itu singkatan dari bahasa Inggris. Jadi itu choose your adventures and discover a wonderful tale. Jadi Turtle. Jadi baru tahu ya. Jadi sebenarnya ini berawal dari sebenarnya pengalaman pribadi waktu masih kecil juga. Membaca buku tuh sebenarnya agak membosankan ya, dan masih banyak anak-anak yang merasa kalau baca buku tuh aktivitas yang ya mendingan main lah dibandingin baca buku. Dan aku yakin juga kalau ya kan kita masih juga yang merasa kayak gitu ya, baca buku. Nah, untuk anak-anak. Nah, anak-anak itu mereka dan padahal membaca itu kan sebenarnya skills yang utama untuk bisa berkembang kan. Nah, jadi gimana nih caranya anak-anak biar tertarik dengan membaca buku apalagi sejak dari kecil. Karena itulah Turtle hadiah gitu. Sekian sih kalau dari Turtle, terima kasih dan sekian. Kembali lagi ke Mam Holly. Ya, luar biasa ya. Jadi ingin mewujudkan buku ya, sehingga kehidupan masyarakat kita jauh lebih baik dengan cara membaca buku sejak kecil. Ya, luar biasa. Nah, buat para perempuan hebat yang telah hadir hari ini di sini, jangan lupa untuk follow @playdate_indonesia, @studiokode.co, @dolcissimo.piano, @turtle.turtelcom, dan yang terakhir, @kelasku digital ya. Silakan screenshot keseruan hari ini dan juga nanti setelah acara ini akan ada Kahoot competition ya. Akan ada yang seru-seruan bareng pembicara kita ya, sehingga nanti akan ada pemenangnya juga. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan hari ini untuk bisa mendapatkan giveaway menarik ya. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita ingin sekali ya berbincang-bincang dengan para pembicara kita. Nah, mungkin kalau yang pertama kita ingin bertanya nih kepada Mbak Ilma dari Playdate Indonesia. Kalau tadi dari video yang tadi kita lihat nih, ternyata Playdate Indonesia bukan hanya partner dari orang tua, tapi juga bagi sekolahan dan juga perusahaan. Nah, bisa nggak diceritakan detailnya itu seperti apa sih programnya yang dimiliki oleh Playdate Indonesia? Ya, benar banget, Mam. Jadi kita ada program reguler kita yang bisa dicek keseruannya di Instagram Playdate Indonesia. Dan program-program ini tentu saja memang bisa meningkatkan kreativitas anak-anak ya, karena itu memang salah satu misi kami di Playdate Indonesia. Dan di sini jika ada pendidik atau juga iya. Oke. Maaf ya, ada ya. Iya, jadi kalau di sini ada pendidik atau misalnya ada mami-mami di sini yang sekolah anaknya lagi cari-cari program virtual, event virtual kan biasanya gurunya aja udah ribet ya gitu kan. Nah, jadi Playdate Indonesia bisa membantu untuk creating virtual events dengan topik atau bentuk kegiatannya seperti apa bisa further discuss. Nah, lalu juga enaknya Playdate Indonesia tuh khasnya kita itu tuh udah end to end gitu, Mam Holly. Jadi maksudnya end to end tuh apa sih? Jadi tuh udah dari awal sampai akhir itu sudah di-handle oleh kami gitu ya. Jadinya untuk narasumber dan fasilitatornya kami siapkan mereka-mereka yang memang profesional di bidangnya gitu. Jadi tuh kalau kelas tuh anak-anak sekarang tuh kan nanyanya aneh-aneh ya. Misalnya tuh di Betul. plastik
park kita dan mereka tuh udah hafal semua dinosaurus yang ada gitu kan. Nah, tapi karena memang narasumber kita memang sangat profesional di bidangnya gitu, jadinya bisa menjelaskan lebih lanjut kepada anak-anak itu, dan itu membuat anak-anak tuh jadi pengen tahu lagi gitu ya. Dan akhirnya tuh pada bilang, ini kalau mau belajar ini gimana sih gitu ya. Ya ini kamu harus jadi paleontologist, kamu harus jadi biologist. Nah, and then you will know more kayak gitu. Nah, terusnya untuk learning kit-nya kita juga udah sediain Mom Holly. Jadi sewaktu kelas itu karena tadi ya seperti di video tadi itu kita tuh kan pengen anak-anak tuh merasakan the hands-on learning experience gitu. Jadi kita berikan learning kit box-nya itu bisa kita kirimkan ke rumah untuk regular program, tapi bisa juga misalnya ke sekolah atau ke perusahaan gitu ya, untuk event-event yang besar itu bisa kita drop off seperti itu gitu. Dan biasanya itu di di setiap program kami yang ada learning kit box-nya tuh kita tuh ada ininya nih Mom Holly, kelihatan nggak sih? Waduh, lucunya. Nah, ini kacamata virtual reality gitu ya. Lagi-lagi seperti yang di video tadi itu kita tuh memang pengen anak-anak ini technology savvy gitu ya. Jadi mereka itu nggak kudet gitu lah ya. Nah, terusnya jadi untuk kacamata ini itu fungsinya itu kalau kita melihat pakai kacamata ini tuh jadi lebih kita dapat immersive experience-nya gitu. Seolah-olah tuh kita beneran di situ. Bener ada di situ ya. Gitu. Aduh, seru banget. Yang bikin anak-anak itu keseruan, dan ini gampang banget di assemble-nya, even mereka bisa assemble sendiri gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus itu bisa-bisanya tuh ya mereka tuh nanti kalau misalnya ada di terjunan gitu, di turunan air terjun gitu ya, naik roller coaster kayak Niagara gitu ya. Nah, itu bisa-bisa mereka bilang, aduh aku kebasahan. Oh, sampai berasa juga ya. Gitu, saking kayak ngerasa bener banget gitu loh. Nah, terusnya dan ada mami-mami juga yang pernah bilang, dan teriakan anak-anak itulah yang membahagiakan saya. Aduh, aku tuh terharu kalau denger kayak gitu tuh. Betul. Jadi itu sih misi kita tuh di rumah tuh biar seru gitu kan, pandemi gini kan di rumah kan. Jadinya tuh keseruan itu harus ada di rumah gitu. Dan kita juga serunya ya. Ada Twiben, kita kasih ada Twiben juga, kita kasih virtual background gitu. Dan sampai nih Mam, cara mengerjakan eksperimen itu juga kita udah share before the program gitu. Maksudnya apa? Jadi supaya waktu datang ke kelas tuh anak udah nggak blank gitu loh. Anak tuh udah tahu, oh kira-kira nih kita bakal begini gitu. Jadi mereka udah siap banget untuk menerima keseruan-keseruan di program-program kami. Itu Mam. Waduh, seru banget. Saya juga pengen ikutan belajar deh kayaknya nih. Silakan. Nggak cuma anak-anak deh kayaknya, orang tua juga kayaknya perlu. Bener banget. Jadi itu tuh banyak yang nanya gini, ini orang tuanya boleh ikutan nggak sih? Ya boleh-boleh aja gitu. Karena orang tua juga ikutan stres loh di musim pandemi kayak gini. Bener-bener. Ada yang DM kita tuh sampai bilangnya kayak gini, ini kalau aku nih nggak punya anak, tapi aku pengen banget ikutan virtual trip-nya gitu ya. Disneyland, Legoland gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Boleh atau aja ya. Ajak keponakan atau siapa gitu, jadi pas udah eksperimen gitu, jadi bisa ada yang representing gitu sih. Iya. Seru banget, ya ampun. Aduh, memang zaman sekarang ini memang kita perlu ya untuk mencoba hal-hal yang baru, terutama dalam hal teknologi ya, sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi yang seperti tadi Mbak Ilma bilang, tech savvy ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih nih Mbak Ilma buat penjelasannya. Nah, nanti mungkin nanti akan kembali lagi nih ke Mbak Ilma, cuman kita akan coba bertanya lagi kepada Daisy.
ya dari Ya. Dolcissimo. Sekarang ini ternyata zaman sudah berubah ya. Belajar piano sudah bisa online ya. Ternyata saya baru tahu loh bisa belajar piano tuh online tuh baru setelah bertemu dengan Desi ya. Karena zaman dulu tuh saya selalu ingat ya bahwa teman saya tuh tetangga ya belajar piano saya ngeliatin tuh gurunya datang, tangannya suka dibenerin sama gurunya. Sekarang bisa belajar piano online. Nah, bisa nggak sih jelasin sedikit gimana sih pengalaman mengajar piano ke anak-anak secara virtual? Sulit nggak sih sebenarnya? Kendalanya tuh gimana? Oke, iya, thank you, Mam Holly. Bener banget sih, memang jujur memang untuk mengajar piano secara online itu tantangan banget sih gitu ya, karena ngajar anak-anak tatap muka aja udah sulit gitu sebenarnya gitu, tapi ditambah lagi sekarang masih online lagi gitu kan. Cuman ya memang sih waktu awal-awal pasti agak was-was, aduh nih gimana ya gitu. Cuman sama lagi juga dengan seperti Mbak Ilma bilang, kita bisa harus menggunakan segala teknologi yang ada ya gitu. Jadi memang sih pasti ada kendala dan pasti ada keterbatasan. Cuman bisa gitu. Ya misalnya contoh untuk kendala-kendalanya paling sulit itu untuk delay suara sih menurut saya gitu. Karena kalau kita aja ngobrol kayak gini sebenarnya pasti ada delay gitu. Apalagi musik gitu. Sementara kalau Betul, kita betul, tatap betul. muka nih biasanya kan gurunya suka ngitungin gitu supaya anaknya nggak lari Ya. gitu temponya. Nah itu kita nggak bisa karena delay gitu. Nah mungkin kalau untuk hal seperti ini lagi-lagi kita bisa pakai aplikasi lain gitu ya. Jadi ada untuk menghitung tempo ada namanya metronom gitu. Nah kita bisa minta dari sisi anaknya yang pakai metronom. Jadi ketika dia main pianonya metronomnya dinyalain gitu. Jadi saya sendiri sebagai gurunya bisa tahu nih, oh ini anak memang telat atau pas nggak nih sama metronomnya gitu. Itu salah satu triknya yang bisa digunakan kalau kesulitan mengenai tempo gitu. Lalu ada lagi kalau untuk suara ya supaya lebih jernih juga seperti di Zoom gini ada kita minta tolong supaya mereka mengaktifkan original sound gitu. Jadi kalau di Zoom ini nggak tahu deh mami-mami di sini tahu nggak ada yang namanya original sound. Jadi supaya suaranya lebih jernih gitu. Jadi kita pun nangkepnya lebih bagus gitu suaranya. Gitu sih. Dan juga bisa pakai berbagai aktivitas ya yang menarik seperti ya tadi mungkin kalau di video sempat ada sekilas tuh aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan secara online gitu. Kita bisa bikin sekarang kan gampang ya mau desain gitu pakai Canva atau pakai apa. Jadi kita bisa kasih gambar-gambar menarik, belajar teori musiknya juga lebih senang jadinya anak-anak. Terus mereka kan bisa kalau di Zoom bisa annotate, bisa tarik garis misalnya gitu. Jadi tetap buat mereka belajarnya bisa fun gitu sih. Dan tapi tetap untuk anak usia di bawah 7 tahun gitu ya, biasanya sih memang agak sulit ya, karena ya mereka harus duduk diam, fokus gitu. Nah, jadi memang pendampingan orang tua itu menurut saya juga sangat penting sih, gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Iya, iya. Jadi tantangan tuh bisa sebenarnya ya dihadapi ya, asal kita mau cari jalannya ya. Betul, Akhirnya terbentuklah kita Dolcissimo mesti ini ya. kreatif, iya. Jadi masalah delay suara bisa pakai metronom, untuk suara pakai original sound. Waduh luar biasa, ini benar-benar perempuan hebat ya. Apalagi Desi ini masih muda banget ya, jadi saya sangat terinspirasi banget ya. Luar biasa. Oke, nah mungkin ada pertanyaan berikutnya nih buat Kartika dari Studio Kode. Ternyata setelah lihat videonya tadi ya, saya baru tahu belajar coding itu menyenangkan ya. Karena dulu saya pernah belajar coding loh ternyata Mam Tika ya, walaupun akhirnya jadi begini. Tapi ya dulu tuh belajar coding tuh rasanya membosankan gitu ya. Kayaknya kita cuma melihat barisan-barisan gitu ya, barisan-barisan perintah ya, dan rasanya mata tuh capek gitu ya. Nah, tapi ternyata tadi setelah melihat video dari Studio Kode luar biasa. Kayaknya saya juga jadi kepengen ikut belajar lagi gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak apa yang membedakan programnya Studio Kode dari program-program dari kelas-kelas lainnya? Oke, aku coba jawab ya. Mungkin a little bit background dulu. Jadi sebenarnya
di masa-masa sekarang, terutama setelah pandemi ya, kita jadi tahu nih mata semua tuh tertuju pada teknologi, dan a lot of parents yang memang sedikit kurang tanggap teknologi dan anak-anak yang belum terbiasa agak sedikit kesulitan gitu untuk mengikuti. Nah, implikasinya apa? Implikasinya ketika mereka banyak-banyak tugas di kelas, mereka kesulitan tuh untuk ngikutin. Nah, kenapa Studio Kode hadir ini ya untuk menjawab pain point tersebut gitu loh, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin anaknya ini bisa tanggap teknologi gitu. Dan sekarang kan teknologi terutama untuk coding dan anak-anak itu ya, itu ada yang metode drag and drop visual based gitu. Jadi nggak terlalu sulit gitu, nggak hanya text based aja gitu. Dan anak-anak jadi lebih gampang untuk mengerti gitu. Tapi sebetulnya coding ini adalah tools. Tujuan menggunakan tools teknologi ini adalah untuk melatih problem solving, kemudian logic, ya kan? Jadi ada banyak tuh yang bisa membantu anak-anak nurturing broader life skills gitu. Makanya kita itu mentargetkan juga kepada consumers kita itu bahwa hey, teknologi education sini bukan punyanya orang-orang yang kerja di IT aja gitu, Mam Holly. Jadi bisa juga kalau kita misalkan saya di communications gitu, saya tetap memerlukan digital tools seperti Canva tadi sudah dibilang. Atau kalau kita di finance gitu, kita menggunakan financial software. Tapi kan untuk menggunakan semua hal ini anak-anak harus dilatih dari kecil gitu. Nah, oleh sebab itu yang kita ajarkan di Studio Kode itu tidak hanya plek-ketiplek coding tok gitu yang kayaknya ruwet terus capek nontonnya. Tapi kita masukkan juga aspek let's say entrepreneurship. Makanya salah satu program kita ada digital entrepreneurship. Nah, lewat ini anak-anak bisa belajar tuh gimana sih susahnya bagi orang tua tuh bisa mencari uang lewat bisnis. Bagaimana caranya menggunakan ideas yang ada in their head to make something out of that gitu. So it's a lot of things in one place. Kalau saya bisa bilang seperti itu sih. Dan ini sangat penting karena Indonesia sendiri saat ini membutuhkan 600.000 tenaga digital dan kita kekurangan. Bayangin 10 tahun dari sekarang, di mana anak-anak kita nanti udah akan menjadi pekerja ya, dan kalau mereka tidak punya skill ini, kita akan selalu ketinggalan gitu. Nah, kita juga nggak hanya educating anak-anaknya nih, tapi kita juga mencoba merangkul orang tua, terutama mama yang di rumah banyak untuk mendampingi anak belajar. Kita sediakan kelas bimbingan juga to teach the parents how they can use technology untuk membantu anak-anaknya ini excelling in their school gitu. Kita ajarin nih tools apa nih yang bisa dipakai untuk liatin anak itu browsing apa aja sih kalau di rumah gitu kan. Kadang-kadang orang tua kan aku pengen tahu deh anak itu pakai iPad seharian, tapi aku pengen tahu anakku sebenarnya ngapain. Nah, kita kasih tahu nih toolsnya apa, kemudian kita kasih counseling juga. Kalau ada orang tua yang bilang kayaknya anak-anak ini screen time-nya kebanyakan, gimana nih Miss supaya kita bisa bantu mereka untuk mengurangi screen time ya lewat kegiatan yang produktif seperti coding class ini. Kurang lebih seperti itu, Mam Holly. Semoga menjawab. Oke. Ya, jadi melatih kreativitas, melatih. Jadi sebenarnya belajar coding itu nggak cuma semata-mata hanya untuk membuat program ya, tapi lebih ke problem solving dan masih banyak hal lain yang bisa dipelajari ya. Dan luar biasanya tadi seperti yang tadi Ma'am Tika bilang, ternyata ada juga konseling buat para parents-nya juga. Jadi ini merupakan suatu all in ya, package gitu buat orang tua dan juga buat anaknya. Jadi semuanya bisa sama-sama bergerak ya, growing ya, levelnya makin lama makin naik. Waduh, luar biasa programnya ya. Waduh, saya jadi makin kepengen nih belajar dari mami-mami luar biasa ini nih. Ya, berikutnya kita ingin bertanya kepada Mbak Heni ya dari Kelasku Digital. Nah, mungkin berbicara mengenai kelas digital ya, ada berbagai macam kelas digital nih. Nah, mungkin bisa nggak sih Mbak Heni sebutin, jelasin gitu kepada kita-kita, apa sih program-program dari Kelasku Digital ini? Kalau kita lihat dari apa namanya logonya gitu ya, sama seperti pink-pink gitu ya. Apakah ini hanya untuk perempuan atau bisa untuk semua lapisan gitu? Oke, terima kasih Mam Holly. Ini pink-pinknya bukan hanya untuk perempuan, tapi ini adalah dibuat oleh perempuan ya. Oke. Teman-teman, ini ada beberapa teman saya juga dari komunitas Coding Mom, kalau ada yang pernah dengar. Jadi saya adalah presiden pertama komunitas Coding Mom Indonesia. Dan serupa, senada, seirama dengan Mbak Kartika dari Studio Kode bahwa kami ingin membimbing atau meng-create atau mencetak atau mengembangkan, membantu anak-anak menjadi talenta digital yang nanti kelak sangat diperlukan oleh Indonesia. Nah, saya belajar coding itu malah sudah jadi ibu-ibu banget. Ibaratnya 10 tahun yang lalu
baru kenal teknologi digitalnya, baru bisa mengakses. 5 tahun yang lalu belajar coding dan sekarang berinisiatif untuk bagaimana mentransformasikan berbagai macam pelajaran coding itu untuk anak-anak. Nah, saya belajar coding pertama itu HTML, kemudian belajar bikin Android apps, kemudian ikut Apple Developer Academy belajar tentang bikin iOS apps. Jadi akhirnya kan kenal ini itu. Jadi kami insya Allah ke depannya malah akan membuat kelas coding yang terstruktur untuk anak-anak. Gimana nih anak-anak? Jadi serupa dengan Studio Kode tadi, bahwa kelak coding itu ada juga beberapa teman yang komen di. Saya juga main TikTok ya, ibu-ibu di TikTok saya, bahwa aduh luar biasa. coding ini kayak common skill kayak Microsoft Office nih, kata gitu. Oh iya, memang itu targetnya. Dan berbagai platform, berbagai provider belajar coding termasuk drag and drop tadi memang ingin bagaimana everybody can code, semua orang bisa ngoding, entah itu petani, entah itu desainer, penari, penyanyi, pemain musik, pemain piano, semuanya mengenal konsep coding ini karena ini sangat memudahkan hidup kita gitu. Jadi kami luar biasa nih. Ya, dan hal lain lagi, jadi kami dari program para teman-teman dari program ini saya ajak untuk gimana kita meredirect materi supaya materi-materi itu dikenal oleh anak-anak. Bikin proyeknya nggak usah susah-susah, tentu yang menyenangkan bagi anak-anak. Yang kedua, membiasakan anak juga belajar dengan cara mengajar. Makanya itu nyambungnya ke kelasku digital, logonya kayak orang mengajar, kayak guru gitu. Jadi dengan program Code with Me di anak-anak yang sudah bisa masuk ikut beberapa tahap belajar coding, kami arahkan untuk mengajar anak-anak lainnya. Kalau di teknologi pendidikan istilahnya peer learning atau tutor sebaya gitu ya. Nah, pertama belajar dengan mengajar itu mengikatnya lebih tajam di otak gitu ya. Yang kedua, mereka mengenal skill mengajar yang kelak bisa menjadi skill yang jadi pekerjaan atau profesi. Nah, itu yang sedikit kurang diperhatikan oleh teman-teman yang berkarir di bidang IT atau teknologi. Nah, itu konsep. Iya, waduh. Ini luar biasa sekali nih ya, Mbak Yeni ini ya, baru belajar teknologi ini ya di 10 tahun terakhir ya. Waduh, luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat berarti ya. Bayangkan saya 5 tahun yang lalu baru kenal coding. Bayangkan kalau anak-anak dari kecil mungil itu sudah tahu konsep coding. Ke depan akan jadi lebih luar biasa ya. Iya, Indonesia bakal lebih cepat sekali maju. Oke, luar biasa. Jadi semoga ini juga bisa menginspirasi kita semua ya, para perempuan hebat di Indonesia. Tidak ada kata terlambat. Sekalipun kita mungkin sudah punya boleh dibilang punya buntut gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau belajar ya. Jadi yang namanya upgrade skill itu terus wajib dilakukan ya. Sekalipun kita perempuan, wajib terus upgrade skill kita ya. Sama seperti Mbak Heni tadi ya, kita sudah mendapatkan inspirasi baru untuk bisa membuat anak-anak Indonesia bisa jauh lebih luar biasa lagi dalam hal coding ya. Nah, kemudian kita ingin bertanya lagi nih kepada Mbak Dewi dari Tertail ya mengenai buku. Nah, di Indonesia itu kelemahan anak-anak ya yang paling utama itu adalah mereka itu malas yang namanya membaca ya. Kalau saya perhatikan ya di negara-negara maju, mereka semua tuh rajin sekali sama yang namanya membaca buku ya. Dimanapun mereka duduk, mereka buka buku dan membaca. Nah, kalau di Indonesia terbalik ya, mereka tuh sangat tidak suka sama yang namanya buku. Nah, di zaman digital seperti ini, ternyata Mbak Dewi membuat buku dalam bentuk fisik ya. Bukunya tadi saya lihat bentuknya kayaknya menarik sekali ya. Bentuknya tuh soft ya, soft book, kemudian ada namanya ya. Bisa nggak diceritain apa yang membuat ya Mbak Dewi percaya bahwa lewat buku seperti ini itu bisa meningkatkan minat bacanya anak-anak? Oke, iya, makasih Mbak Molly. Jadi sebenarnya kenapa masih banyak yang menganggap membaca buku itu nggak membosankan, karena menganggap itu belajar, bukan sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Coba mindset-nya tuh agak dirubah gitu. Apalagi kalau bisa kayak gimana caranya menarik anak-anak untuk mau membaca. Nah, anak-anak itu kan masih suka yang play, terus masih suka
melihat yang bergambar. Nah, dari situlah kita coba tarik anak-anak itu dengan covernya Kak atau apanya untuk menarik anak-anak mau istilahnya ngambil. Kalau di toko buku kan, ada buku menarik diambil gitu. Nah, dari sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, dari situ bisa menumbuhkan minatnya mereka untuk istilahnya ngelirik buku gitu kan, buku cerita. Nah, nggak masalah kalau dari kecil, memang kalau udah besar itu emang agak harus ngebentuk habitnya. Tapi kalau dari kecil sebenarnya dari umur 0 tahun pun sudah bisa tuh dikenalkan dengan membaca gitu. Bukan berarti adik bayinya untuk yang membacakan buku ya, pasti belum bisa. Pasti dari storytelling gitu, mengenalkan lah kepada anak-anaknya gitu, buku menceritakannya gitu kan. Nah, dari situ, dari habit yang sudah diajarkan dan dikenalkan dari kecil, diharapkannya nanti ke depannya mereka juga jadi terbentuk gitu, mau untuk membaca buku gitu. Tapi yang pastinya tetap harus dari hal yang membuat mereka menarik minatnya mereka gitu, which is dari sesuatu hal yang berilustrasi, yaitu buku cerita gitu kan, atau dari karakter atau nama yang mereka biasanya mereka tertarik kalau ada itu ada nama aku di situ. Nah, makanya di situ Turtle ada personalisasi bukunya, jadi bisa meletakkan nama si anaknya ke dalam bukunya, mereka jadi bagian dalam ceritanya gitu sih, gitu Mama. Oke. Jadi diharapkan lewat buku-buku personalifikasi ini yang dengan ada nama mereka itu dapat membuat mereka tuh tahu ya bahwa membaca buku itu bukan belajar berarti ya. Iya, mereka bisa menikmati perjalanan ceritanya mereka gitu, di dalam ceritanya gitu. Nah, ini menarik sekali nih ya. Saya juga sangat berharap biar generasi muda kita ya bisa memulai menjadikan yang namanya budaya itu membaca itu sebagai budaya ya. Karena dengan membaca itu kita bisa membuka jendela informasi baru ya. Kalau kita nggak pernah membaca, otomatis nggak ada ya informasi baru yang bisa masuk ke dalam otak kita. Waduh, luar biasa banget ya. Sebuah gebrakan baru nih dari Mbak Dewi lewat buku ya. Nah, ini memang sesuatu yang memang menarik ya untuk kita terus telaah lebih lanjut. Ini akan ada sebuah pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan kepada para pembicara kita. Nah, apa sih yang harus diperhatikan saat kita memilih kegiatan ya agar kegiatan-kegiatan ini sesuai untuk anak? Mungkin bisa dari Mbak Ilma terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah minat bakat anaknya dulu, Mom Holly, gitu ya. Kan nggak semua anak ini mempunyai satu minat atau satu bakat gitu ya. Mereka karena setiap anak unik, begitupun juga dengan peminatan mereka gitu. Oleh karena itu di Playdate Indonesia kami membuat variasi program gitu ya, mulai dari virtual trips, lalu ada digital courses atau coding, lalu ada fun cooking, ada tuh anak yang nggak pernah absen kelas cooking, itu ada tuh. Ya, karena emang hobi gitu ya, hobi banget gitu dengan ini. Ada juga anak yang nggak pernah miss kelas ini kita, apa namanya, self development. Jadi kita tuh kan ada kelas emotional gitu ya, lalu emotional intelligence, lalu ada juga kelas untuk puberty gitu ya. Nah, itu ada juga tuh anak yang nggak pernah absen kelas-kelas self development gitu. Mungkin karena concern orang tuanya juga kan ya, dan memang anaknya enjoy gitu, jadinya diarahkan seperti itu gitu. Lalu selain itu kita juga ada kelas robotik. Nah, ini untuk anak-anak yang memang mempunyai kecerdasan mechanical gitu ya. Mechanical thinking-nya memang ingin
apa Diasah. namanya, diasah further gitu kan ya oleh orang Mhm tuanya. mhm. Lalu, bisa mengikuti, kelas, robotics kita. Itu sih Mom Holly. Jadi Oke intinya, oke. minat dan bakatnya apa, lalu bisa disesuaikan dengan, Mmm, program apa nih yang kira-kira cocok. cocok gitu. Dari situ Oke. bisa dicoba, lalu kalau anaknya memang, apa tuh namanya, sparking gitu ya matanya, itu kan biasanya anak tuh dari mata gitu, kalau udah ada Terlihat ya. wow gitu heeh, itu kayaknya tuh udah, "Nih gue banget," gitu ya, dan itu tuh berarti that's the click gitu. Oke, dilihat dari bakatnya ya dan minatnya juga. Oke, kepada Daisy, gimana nih menurut Daisy? Oke, iya kalau dari saya mungkin menambahkan sedikit aja ya, tadi setuju banget dari Mbak Ilma juga, minat dan bakat itu penting sekali gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu nih, mungkin sebagai orang tua walaupun mungkin aku belum jadi orang tua ya, Mom Holly, tapi, banyak, kenal juga lah ya dengan para Mhm orang tua mhm. murid gitu, sering dengar ceritanya gitu dan, memang yang jadi kunci penting juga orang tua mesti punya kedekatan sih dengan anak gitu menurutku. Mereka, sebagai orang tua harus benar-benar kenal nih anaknya, apa yang Mmm, anaknya suka gitu kan. mhm Jangan mhm kalau mhm. anaknya memang nggak suka terus dipaksakan kan kasihan juga gitu. Kasihan, Tapi betul mungkin betul. kalau memang, ternyata sebenarnya kelihatan nih kadang kan orang tua tahu, oh dia sebenarnya bagus nih di sini gitu ya, kayaknya ada Mhm, bakat. Mungkin sebagai orang tua bisa mengarahkan gitu. Jadi mmm, mengarahkan sih gitu, mungkin jangan terlalu dipaksakan ya. Dan mungkin untuk mengarahkannya bisa bantu, ya lagi-lagi ya dengan sekarang apapun ada di Google, di YouTube bisa kayak nunjukin gitu, "Oh ini loh kamu nanti kalau belajar ini bisa jadi kayak bisa gini seperti loh." ini Iya gitu ya. gitu, jadi bisa Oke kayak oke. gitu. Jadi memang komunikasi penting sih gitu antara orang tua dengan anaknya, Oke, gitu. jadi harus dekat ya sama anaknya juga ya, biar lebih paham. Nah, kalau misalnya menurut Namtika gimana nih? Nah, kalau saya mungkin tambahin sedikit lagi. Jadi kadang-kadang anak tuh ada dua hal nih ketika mereka tidak perform di either di kelas atau di extracurricular seperti ini ya, after school activities. Satu, mungkin nggak engage sama pengajarnya. Yang kedua, Mhm mungkin capek. Jadi mhm. orang tua itu harus juga bisa baca mood anak-anak nih. Dan makanya kenapa kita di Studio Kode juga lebih memilih kelas-kelas yang kecil supaya making sure bahwa educator ini akan engage ke anak-anaknya. Nah, Mmm, biasanya mhm kalau mhm. anak-anaknya ini nggak perform nih, Mom Holly, karena kan setiap session kita punya goals kan. Kalau anak ini tidak hitting the goals di session tersebut, biasanya kita akan call orang tuanya. Kita akan Mhm mhm. jelaskan gitu, Mami, today, misalkan namanya anakku gitu ya, Elena tidak perform nih. Nah, Mhm. Elena, kenapa nih lagi mood di rumah? Apakah ada yang perlu kita bantu? Ataukah ada yang perlu kita highlight seperti itu. Nah nanti Mhm mhm. ketika orang tua berkomunikasi dengan kita jadi bisa tahu gitu ada engagement-nya gitu dan kita akan bisa bilang ke Mmm, educator kita, oke Elena ternyata membutuhkan perhatian lebih karena begini 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 gitu. Jadi kita harus mmm. bisa lihat juga tuh itu nggak hanya komunikasi anak dengan orang tua tapi komunikasi kita sebagai pendidik ke orang tua juga gitu. Kita Mhm communicate. mhm mhm. Kadang kan orang tua juga nggak sadar gitu anak itu segambreng gitu loh lesnya. A B C D E F. Jadi kadang-kadang ada tuh mama yang kasih ke kita, Miss, saya mau kelas, nih jadwal seminggu ada ini. Boleh nggak cari Mhm kelas yang mhm. kosong gitu. Jadi kita harus lihat juga tuh anak-anak tuh juga capek gitu. Kalau kita Mhm di mhm. depan Zoom aja gitu ya 60 menit, aduh capek, pegel, encok segala macam. Betul betul betul. Anak-anak tuh sama gitu. Jadi itu yang Mhm harus mhm. kita kontrol dan pastikan juga bahwa anak-anak itu mampu berkomunikasi dengan orang tuanya gitu. Mama, aku nggak suka karena ini. Tapi kita Mhm sebagai mhm. orang tua harus selalu membangun komunikasi itu dengan anak. Jangan apa? Kenapa nggak mau ngomong les? Ya udah les aja. Nah kalau gitu kan anak jadi takut kan mau ngobrol sama kita Betul betul juga gitu. betul. Jadi kita harus terbuka gitu. Kalau itu satu tips dari saya sih. Gitu. Oke. Berarti engagement ya kepada para pengajarnya juga. Iya, memang kalau saya lihat engagement ya terutama di, era digital seperti sekarang ini ya, anak anak saya juga kadang-kadang suka males gitu ya ikut kelas Zoom-nya itu karena apa, "Tadi gurunya nyuekin aku," katanya gitu ya. Jadi, ternyata anak kecil juga sudah punya perasaan ya kalau dicuekin, "Kok nggak dijawabin ya sama gurunya?" Kesel, jengkel, "Nggak mau ikut," katanya gitu, "nggak mau kelas," ya. Itu juga perlu diperhatikan nih buat para, perempuan hebat di Indonesia juga ya. Jadi untuk, memilih, sesuatu ya, memilih kegiatan untuk anak memang, susah-susah gampang ya. Nah gimana menurut, Mbak Heni nih? Oke, saya kasih pandangan sebagai mama-mama yang lebih tua di sini.
Ini anak dewasa. Jadi pakai pandangan sebagai orang tua dan pengalaman saya. Jadi kadang-kadang minat anak itu bikin ortunya ngeri. Misalnya saya dulu anak saya tuh suka main game banget, gitu ya. Dan mana-mana yang terdengar di telinga saya adalah game bikin candu, game bikin buruk, game bikin ini, bikin itu. Nah, yang saya lakukan saat itu pilihannya dua. Saya memutus anak saya tidak boleh main ini itu diputus begitu saja. Atau saya terjun bebas ke dunia coding seperti yang saya lakukan sekarang untuk mencari tahu, mencari narasumber dan siapa yang bisa saya tanya gimana nih untuk handle anak saya yang kok ya game freak banget atau apapun harus di depan laptop, komputer dan lain-lain. Iya. Langkah yang juga harus diambil oleh orang tua jika nanti punya anak-anak yang punya minat dan kita itu nggak ngerti ini tuh bagus apa enggak, dan kita jangan buru-buru ngejudge jangan buru-buru ngeri minatnya anak. Misalnya anak saya kok nggak suka matematika, kok gambar terus gitu misalnya. Lalu di lesin matematika aja udah gitu. Nah itu sudah nggak zaman ya sekarang. Pendekatan kita memahami orang tua itu juga penting untuk memilih sebelum memilih kegiatan untuk anak-anak, plus apa yang kita dapat ada di tangan kita, misalnya fasilitasnya. Kalau belum bisa laptop, belum bisa ini, belum bisa itu, tetap kita mencari sumber belajar atau narsum yang bisa ditanyai anak saya dia harus diapain, dan kita sesuaikan semua dengan budget kita, dengan fasilitas kita, gadget yang ada di rumah, kesehatan anak. Karena saya pernah punya murid pengen belajar coding tapi matanya sudah minusnya tinggi banget. Terus saya, udah Bu, saya janganlah, dialihkan seperti itu ya. Iya. Kalau sudah jadi ortu dan anak itu bahasanya memang sudah kompleks banget gitu. Nah, betul, setuju. Waduh, ini merupakan ibu yang luar biasa ya. Jadi anak yang kecanduan game pun akhirnya dia bisa ya mencari jalan untuk terjun ya bersama dengan anaknya ya. Iya. Oke, sekarang kepada Mbak Dewi nih. Gimana menurut Mbak Dewi? Wah, jawabanku habis nih. Semuanya udah diambil. Udah habis ya? Sebenarnya sama. Yang penting itu sebenarnya minat. Termasuk kayak memilih buku ya. Kebanyakan masih banyak nih, kebanyakan orang tua membelikan buku yang mereka suka untuk anaknya. Bukan anaknya yang suka membelikan buku untuk mereka sendiri gitu. Makanya ini salah satu yang membuat anak itu merasa tidak mau belajar atau membaca itu bisa terjadi karena buku yang dipilih bukan sesuai dengan keinginannya. Jadi emang kembali lagi kepada minat. Dan yang kedua adalah mungkin yang tadi ada Mbak Tika bilang, emang harus ada kayak komunikasi dengan anak juga dan orang tua gitu kan. Mungkin bisa dari anaknya ingin memilih punya minat. Contoh nih, aku cerita sedikit dari zaman dulu ya, aku flashback dikit. Silakan. Dulu paling nggak boleh baca buku komik. Padahal waktu kecil masih SD gitu menganggap bahwa komik itu adalah nggak belajar. Padahal sebenarnya kan yang penting itu adalah meningkatkan minat baca anak untuk bisa nanti ya mungkin nanti naik level bacanya novel terus naik level lagi jadi apa gitu kan. Nah seperti itu, jadi jangan sampai nih dari minatnya kita sebagai orang tua menganggap ini nggak bagus deh untuk masa depannya dia, ini nggak bagus deh. Padahal sebenarnya bisa diarahkan berdiskusi dengan anaknya gitu. Oh kamu tertarik ini ya, mungkin bisa diarahkan ke arah yang positif dari minatnya digabungkan dengan diskusi dengan dengan pemikiran orang tuanya. Gimana biar bisa jalannya tuh jadi tetap bareng gitu. Oke. Itu betul banget berarti ya. Saya juga setuju sama Mbak Dewi. Nah, jadi memang kadang-kadang mencarikan buku terutama ya. Kadang-kadang saya juga kepengen nih anaknya harusnya bacanya yang ini di bukunya, tapi anaknya kepengen yang itu. Itu merupakan satu dilema kadang-kadang ya. Beli yang mana jadinya gitu ya. Nah, memang seputar anak gitu ya merupakan sesuatu yang kadang-kadang memang perlu diselami lebih dalam. Nah, tapi mungkin setelah ini kita akan bersenang-senang dulu nih ya dengan permainan Kahoot ya. Bagi seluruh peserta ya, saya mengajak untuk ikut bermain di dalam Kahoot ya. Sudah ada linknya di kolom chat. Silahkan diklik ya. Kemudian masukkan nomor PIN-nya. Ya, nomor PIN-nya nanti akan diberikan. Tapi perlu diingat bahwa ini harus beda device ya. Kalau
misalnya ingin memenangkan ya harus masuk ya menggunakan device lainnya ya. Game PIN-nya 992 9859 ya, segera masuk. Nanti akan terlihat di sini siapa saja yang sudah masuk. Ayo para perempuan hebat, kita main sejenak dan dengan Kahoot ya. Ya, siapa yang sudah join di sini? Baru satu orang ya. Ayo yang lainnya silahkan join. Ada Sinta sudah bergabung. Ayo yang lainnya silahkan masuk. Sudah ada Devi juga ikut bergabung. Samuel, waduh ada juga seorang Samuel hari ini bergabung bersama para ibu-ibu di sini. Shirley, Emma, silahkan. Nes, ayo yang lain silahkan bergabung. Kita tunggu. Nomor PIN-nya, kodenya 9929859. Ayo Dea, sudah masuk? Sudah ada Dea, Nes, Emma, Shirley, Samuel, Devi, dan Sinta. Ayo yang lainnya silahkan bergabung. Bisa menggunakan device lain ya. Ada Ria, sudah bergabung. Oke, kita tulis ya. PIN-nya ya, 9929859. Oke, Michael. Ada Uyun, ada Rani. Ayo, kita tunggu. Baru 11 orang. Siapa lagi? Sudah ada Fitri. 12 orang. Felicia Poniman. Ayo yang lain. Kita hari ini ada ber-40 ya, dikurangi 5 orang pembicara kita. Ya, berarti mungkin ada sekitar 30-an orang. Ada Prita, ada Karen. Kemudian ada email. Ayo, yang lainnya ditunggu. Selama 10 menit ini kita akan bermain sejenak ya. Sudah ada Ayu masuk. Waduh, serunya. Wuri, sudah 18 orang ikut bergabung. Sudah 19 orang bergabung dengan kita. Ada Desi juga di sini. Ayo, masih ditunggu. Kurang lebih 10 orang lagi, silakan masuk. Masih ada lagi yang ingin bergabung? Ada yang mengalami kesulitan? Boleh di-chat ya di sini ya. Ada Mas Nia. Silahkan bergabung di www.kahoot.it. PIN-nya 9929859. Ya, silahkan lihat di kolom chat kalau masih bingung. Kita masih tunggu sejenak biar semua bisa ikut bermain sehingga kita bisa mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya apa aja sih? Mungkin banyak yang kepengen tahu ya hadiahnya apa aja ya. Ada banyak hadiah ya yang akan dibagikan kepada para pemenang ya. Apa aja hadiahnya? 1 buah buku cerita dari turtle.com ya. Kemudian ada 1 free piano class selama 45 menit dari Dolcissimo. Kemudian ada 1 piece t-shirt girls or boys dari Who Code dari Studio Code. Kemudian ada 1 free program Playdate dari Playdate Indonesia. Ya, sudah ada 21 orang bergabung, ada LS juga. Siapakah dia LS? Malu-malu kucing dia menyebutkan namanya. Ayo silahkan, kita akan masuk di dalam Kahoot kita. Sebentar lagi ya, kita tunggu 1 menit lagi. Ayo segera bergabung karena ada 1 buah buku cerita dari turtle.com. Kemudian ada 1 free piano class selama 45 menit dari Dolcissimo. Ada 1 piece t-shirt girls or boys dari Who Code dari Studio Code. Kemudian 1 buah free program Playdate dari Playdate Indonesia ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini luar biasa hadiahnya loh ya. Nilainya berapa banyak nih ya? Luar biasa nih kalau bisa dapat ya. Ayo kita tunggu 1 menit lagi sampai di 35 ya. Silahkan bagi yang masih ingin bergabung bisa menggunakan device lain ya biar lebih cepat. Karena kalau misalnya menggunakan device yang sama lama
Yuk. Pasti semua kepengen banget nih dapat hadiahnya nih ya. Saya juga kepengen nih nyobain ya. Aduh, asik ada Desi Sri. Desi Sri. Ada Neil. Oke, sudah di 35. Kita mulai saja ya. Silahkan. Alat-alat apa yang dipakai di program Playdate Indonesia untuk anak dapat merasakan immersive experience? Oke, kacamata VR. Oke, luar biasa. Siapa yang paling cepat nih? Wow. Oke, pertanyaan kedua. Playdate Indonesia tidak melayani grup bookings. Betul atau salah? 2, 1. Kita lihat jawabannya. Salah. Ya. Siapa yang paling cepat? Wow, masih ada Karen di paling atas. Next, pertanyaan ketiga. Permainan apa yang sudah digunakan dalam kelas Dolcissimo? Pitch Bingo Game atau Indonesian Traditional Music Memory Game, Music Notes Memory Game, atau Rhythm Clap Game? Ya, jawabannya Music Notes Memory Game. Siapa yang benar? Apakah Karen tetap di atas? Ternyata Karen tetap di atas. Ya, pertanyaan berikutnya. Dolcissimo hanya membuka kelas tatap muka untuk kursus piano. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Ternyata jawabannya salah. Ya. Dan siapakah yang, waduh, sudah ada yang baru di sini ya. Emma menduduki peringkat pertama. Sekarang pertanyaan nomor 5. Mana yang bukan keunggulan belajar di Studio Kode? Ya, bisa request kapan saja sesuai dengan jadwal anak. Program menggabungkan keterampilan hidup sehari-hari. Kelas terjangkau. Sesi kelas merupakan rekaman yang dapat ditonton. Luar biasa. Apakah Emma akan tetap di peringkat pertama? Wah, ternyata masih tetap Emma. Next, pertanyaan ke-6. Studio Kode adalah kelas untuk usia 4-15 tahun. Apakah ini benar atau salah? Benar. Ya, kita lihat kedudukan sementara. Emma tetap berada di peringkat pertama. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Kelas Fun Coding Kelasku Digital menggunakan aplikasi titik-titik untuk anak belajar membuat game animasi. Scratch, Minecraft, Tinker, or Roblox. Yang mana, ayo? Kalau tadi mendengarkan pasti tahu nih. Program Scratch ya. Oke, kita lihat siapa yang pertama. Oke, di peringkat pertama masih ada Emma ya. Kemudian pertanyaan nomor 8. Kelasku Digital mengajak anak menjadi guru untuk temannya. Apakah itu benar atau salah? Ya, benar. Ya, apakah Emma tetap berada di peringkat pertama? Ya, ternyata Emma masih pertama ya. Kemudian ada Desi, Nes, Samuel, dan Dea di peringkat berikutnya. Kemudian pertanyaan nomor 9. Manakah yang bisa kamu lakukan di website turtle.com? Personalisasi buku cerita, membuat buku cerita dengan namamu sendiri, bisa pilih tokoh utama dalam cerita, atau semuanya benar? Ya, semua benar. Kita lihat peringkat saat ini. Oke, Desi mulai menanjak ya ke posisi pertama. Diikuti Emma, Nes, dan Samuel. Pertanyaan terakhir. Turtle.com adalah website personalisasi buku cerita anak. Betul atau salah? Betul. Ya, kita lihat peringkat terakhir. Siapakah yang memenangkan? Ya,
Pada peringkat ketiga kita punya Nes ya. Kemudian di peringkat kedua ada Emma dan di peringkat pertama ada Desi. Yeay. Oke, kepada para pemenang ya jangan lupa untuk membagikan keseruan program kita hari ini juga di Instagram ya. Kemudian nanti jangan lupa menghubungi panitia ya untuk bisa mendapatkan hadiahnya ya. Ini hadiah-hadiah ya yang bisa didapatkan ya, luar biasa. Jadi program-program yang ada di We Impact hari ini merupakan program-program yang luar biasa ya. Ada piano lesson, ada di Playdate, kemudian bisa mendapatkan baju dan juga ada voucher ya dari Studio Kode. Nah, kita masuk ke pertanyaan dari para perempuan hebat yang hadir di sini ya. Sudah ada pertanyaan nih ya dari tadi siapa ya? Rani ya. Dari Rani Jakarta kepada Mbak Ilma ya. Kesulitan atau tantangannya apa aja sih yang Mbak temuin selama mengajar anak-anak? Ya, pastinya, selalu ada tantangan ya di, mengajar, anak-anak atau orang dewasa gitu. Kalau di anak-anak aku perhatiin itu yang paling jadi challenge adalah, time concentration-nya mereka yang, nggak bisa lama gitu. Concentration span-nya itu ini banget, apa tuh namanya, cepat sekali gitu. Jadi gampang bosen gitu ya. Jadi, seperti di Playdate Indonesia kita itu, mengakalinya adalah, dengan menggabungkan, berbagai macam aktivitas gitu Mom Holly, di dalam satu Mmm, program gitu. Jadi anak tuh nggak keburu bosen duluan gitu ya, mhm seperti mhm. ada testimoni, salah satu orang tua gitu ya, katanya, kalau di Playdate Indonesia tuh, kami bisa membuat, concentration span anak tuh tetap, apa namanya, nggak mereka tetap bisa concentrate gitu. Jadi karena Mhm kita mhm. selalu pecah-pecah, di setiap program gitu kegiatannya, yang, kita selalu interaksi dengan anak-anak, lalu, kita juga ada, misalnya tadi, sebentar nonton video, lalu ada interaksi, lalu ada nonton pakai kacamata VR, lalu kita ajak anak itu dance, lalu kita ada hands on, apa namanya, experience dengan mereka bikin, mmm, sebuah eksperimen gitu. Jadi, kalau kita believe, kita harus rangsang, sebanyak mungkin panca indera mereka nih gitu kan, dalam satu, Mmm, kita biasanya programnya itu 1,5 jam ya. Dalam 1,5 jam mhm mhm. itu semua panca indera mereka nih harus engage gitu, karena itu Oh, that's the only way. Apalagi ini di zaman digital seperti ini sebenarnya itu, emang tantangan banget Mbak Rani, karena mhm mhm. kita di kelas biasa aja gitu kan bikin anak keeping them focus itu tuh it's a challenge already gitu kan. Nah, apalagi di zaman digital gini kan yang mereka harus ngelihat screen gitu ya. Jadi kalau kita nggak bikin mereka gerak, kalau kita nggak bikin otak mereka nih, apa namanya, ikut berpikir nih bersama kita gitu ya, kalau apa namanya, misalnya di kelas sains kita gitu ya, kalau, apa, asam nitrat ditambah dengan, baking soda kira-kira apa ya yang terjadi ya? Nah, kita tuh harus ignite mereka itu kan, supaya mereka, Mhm mhm. bisa, menyelami, ininya gitu, topiknya gitu, dan itu Mhm nanti tuh mhm. akan keluar, ide-ide yang kayak Mbak Kartika tadi bilang gitu ya, ide-ide anak-anak ini tuh bisa dibilang tuh gila-gila banget gitu, dan Mmm. itu yang kita tunggu di program-program kita gitu untuk mendapatkan, mmm, apa namanya, celotehan-celotehan mereka gitu ya, dan ide-ide Mmm, mereka dan, kata-kata dari mereka, dan itu selalu menginspirasi kami di Playdate Indonesia gitu. oke. Waduh, luar biasa nih ya. Nah, Mmm. jadi
memang perlu berbagai macam hal. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ayu di Jogja ya buat Mang Kartika nih. Bagaimana pendekatan dari Studio Kode ya terhadap anak yang antusias mau belajar coding, namun ketika sudah mempelajarinya, ada kalanya anaknya hopeless ya dan nggak mengerti buatnya atau selalu bingung. Gimana tuh, Mam? Oke, basically kan ketika anak-anak bingung itu berarti ada something yang nggak terkomunikasi dengan baik. Biasanya sih aku akan minta untuk di-repeat one more time, kemudian trying to see what is it that it's so hard for them to understand. Karena kadang-kadang kita sebagai educator juga suka lupa nih, anak-anak itu adalah human juga. Kita harus bisa merasakan empathy gitu kan dari mereka gitu. Kadang-kadang anak-anak itu suka memberikan cues yang kita tuh harus perhatikan. Sama seperti orang dewasa, anak-anak itu juga ada beberapa tipe pembelajaran kan. Ada anak-anak yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Dengan kita bisa mengenal anak-anak ini secara individual, ini akan membantu gitu untuk mereka bagaimana sih caranya kita bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran itu dengan lebih baik sehingga mereka bisa menyerap dengan lebih baik juga gitu. Nah, kalau ada anak-anak yang suka seperti ini di kelas, yang kita juga beberapa kali yang ketemu juga gitu, harus dilihat lagi, balik lagi ke persoalan minat dan bakat tadi. Anaknya seneng nggak, mau nggak, ada kesulitan nggak? Jadi kita harus belah satu-satu. Biasanya di Studio Kode juga begitu gitu. Kita lihat dulu dari educatornya. Apakah educator kita sudah memiliki empati kepada anak tersebut? Sudah engage belum? Kalau itu sudah, let's say pelajarannya. Apakah terlalu sulit buat dia? Kita ajak ngobrol anaknya, gitu kan? Setelah itu kita lihat lagi, balik lagi ke lesson plan kita gitu. Apakah lesson plan ini sudah cocok untuk anak tersebut? Jadi ada banyak faktor. Seringkali kan kita sebagai educator menyalahkan, enaknya nyalahin gitu ya. Udah, ya pokoknya yang ini yang salah, mungkin pelajaran yang susah, tapi kita harus ingat, every single problem has a lot of sides. Jadi makanya itu tanggung jawab kita untuk melihat mana sih yang masih kurang gitu, dan kita attack dari situ gitu. Dan pastinya anak-anak itu harus terus diajak komunikasi. Nah, di Studio Kode juga kita punya beberapa case anak-anak yang belajar coding itu anak-anak yang memang memerlukan special attention (ABK). Dan anak-anak ini bisa loh coding, mereka bisa menyelesaikan level-level. Jadi it's the matter of how we communicate with them. It's not so much about what we're teaching, tapi how gitu. Ketika kita dapat how-nya, no matter what it is yang kita mau teach, itu bisa gitu. Oke. Waduh, menarik sekali ya. It's about how gitu ya. Ini penting sekali nih ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Samuel Kubert ya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua tahu kalau anaknya punya minat dan bakat terhadap piano? Nah, ini memang pertanyaan bagi banyak orang tua ya, karena nggak mungkin kita ujuk-ujuk beli pianonya dulu ya kan, karena pianonya juga udah mahal. Kalau udah dibeli terus anaknya nggak suka kan sayang ya. Nah, mungkin bisa dikasih clue-nya nih, Daisy? Oke, iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bener banget sih ya, Mam. Memang kalau belum udah beli piano, terus tau-taunya anaknya nggak mau sentuh, ya repot juga ya, gitu kan. Mungkin sebenarnya gini, piano itu kan, belajar piano itu bagian dari belajar musik, ya kan. Dan musik itu sangat relate dengan yang namanya suara, sound. Mungkin kalau dari orang tua, apa yang bisa kita coba, biasanya dengan cobain ke anak-anak, misalnya dengerin aja dari lagu-lagu sederhana gitu. Apakah mereka tertarik gitu untuk kayak gitu? Misalnya disetelin aja lagu apa gitu, mereka ikutan nyanyi-nyanyi enggak gitu. Misalnya itu dari hal-hal sederhana seperti itu kelihatan apakah mereka memang minat gitu dengan musik. Ke situ dia dulu sih gitu. Memang nggak spesifik ke pianonya gitu. Dan mungkin kalau untuk dari situ dulu ya pertama. Jadi kalau memang situnya udah kelihatan tertarik, boleh nih dicoba misalnya apakah alat musiknya arahnya ke piano gitu. Mungkin kalau sekarang banyak aplikasi-aplikasi piano yang bisa ditemukan dan itu free gitu. Contohnya setahu saya ada Simply Piano gitu ya. Itu juga bentuknya seperti permainan gitu. Nah, itu bisa dicoba juga mungkin ke anak-anak. Apakah mereka dengan diajak main seperti itu mereka tertarik nggak gitu, seneng nggak gitu. Kalau misalnya memang seneng, terus ya lagi-lagi coba dikomunikasikan, mau nggak kalau belajar yang beneran gitu kan. Nanti jadi seperti ini nih, misalnya kalau emang mau main yang betulan gitu. Mungkin bisa dicoba diarahkan seperti itu. Tapi memang kalau untuk menemukan apakah bakat atau enggak gitu, jujur setelah sekian tahun nih 8 tahun ya saya kira-kira jadi guru ini, untuk bakat pun memang ada yang berbakat gitu. Tapi enggak berarti kalau yang
nggak bakat, susah sih kita mengatakan ini anak bakat atau enggak gitu. Tapi piano tuh bisa dipelajari gitu. Jadi memang asal tekun, mau gitu, ada minat itu bisa sih gitu. Jadi siapapun pasti sebenarnya bisa gitu. Memang mungkin kalau yang berbakat akhirnya bisa lebih menonjol gitu. Tapi kalau memang mau ada kemauan itu pasti bisa. Gitu sih kira-kira. Gitu Semoga ya. menjawab. Iya, iya, iya. Ya, semoga menjawab nih ya buat Ibu Emma dari Surabaya nih ya, pakai namanya Samuel Hubert ya. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan ya dari Fitri di Tangsel. Selamat sore, ya. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar pada anak? Ya, ayo siapa yang ingin menjawab nih? Mungkin Mbak Heni yang tadi belum jawab ya. Silakan Mbak Heni, yang sudah makan asam garam lumayan. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar? Dimulai dari yang dia sukai. Misal tadi kalau saya bilang ada anak yang suka gambar, misalnya belajar tentang sistem peredaran darah misalnya. Ayo diajak gambar itu, gambar di dalamnya sistem peredaran darah tubuh manusia atau tubuh katak atau tubuh serangga gitu digambar. Nah, kalau dia suka menyanyi ya kita bikin lagu dimodifikasi gimana menghafalkan dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya, pengalaman saya dan ini sangat manjur untuk para mama-mama muda terutama. Cara membuat anak semangat belajar adalah ibunya juga semangat belajar. Beres sudah. Setuju. Setuju. Kita nggak usah nanamin ya nggak usah. Dia lihat sendiri, oh mamaku kayak gini, aku gitu. Dan semakin mereka beranjak remaja itu mereka tuh kayak suka berkompetisi gitu dengan ibunya terutama ya. Saya ini anaknya laki-laki 2 gitu. Jadi dia nggak pengen kalah dengan saya gitu. Jadi tanpa saya sadari, jadi dia ingin mempelajari sesuatu sendiri dan mau diajari mamanya itu sudah hukum alam. Kalau misalnya anaknya menolak belajar dengan orang tua itu udah hukum alam aja, udah nggak apa-apa. Kita cari guru. Makanya ini para teman-teman di sini kan hadir untuk menghadirkan para ahli dan praktisi yang bisa menjadi guru untuk anak-anak. Jadi itu harus luas tarik ulur. Jadi kalau anak itu tarik ulur seperti layang-layang, kita nggak bisa strict, apalagi anak sekarang ya. Isu mental health, isu kesehatan mental, isu banjirnya teknologi, isu mereka bisa mengakses teknologi digital dan lain-lain itu sangat bagus, tetapi sekaligus berbahaya. Maka bagaimana kita tarik ulur agar anak dengan ortu itu nggak kaku dan bisa fleksibel, itu sudah PR banget. Jadi dan seperti hanya kita orang gede manusia, kadang-kadang sekarang saya sarjana kimia gitu, suka sains. Sekarang kenal coding, suka coding. Jadi kan bisa beralih-alih. Orang dewasa aja sukanya bisa beralih-alih, apalagi anak-anak gitu. Berubah. Jadi jangan Iya. Piano kamu kok sukanya gambar misalnya gitu. Nah, ya, perhitungkan segala budget kita untuk mempertimbangkan proses belajar mengajar anak-anak kita. Kelak yang jalurnya masih sangat panjang sekali. Semangat ya. Siap. Oke, mungkin dari Mbak Dewi ada yang mau ditambahkan nih mengenai gimana caranya ya menumbuhkan semangat belajar pada anak. Itu setuju banget sih yang dikatakan oleh Mbak Heni. Emang karena sebenarnya anak-anak ini mereka fokusnya kan sebentar ya. Jadi harus cari sesuatu, kita mesti mikir gimana caranya mereka tuh tertarik akan sesuatu gitu. Dari sesuatu yang emang yang mereka sukai, dimulai dari situ. Jadi ya yang benar Mbak Heni bilang, kalau lagi belajar tentang mungkin matematika itu kan susah ya kadang. Tapi bisa dimulai dari anak-anak pasti menerima lagu gitu kan, mungkin ya dari nyanyian kayak gitu, atau dari buku cerita lagi gitu kan, ada kancil melewati 2 buaya, kancil melewati 3 buaya kayak gitu. Jadi itu yang pokoknya jangan membosankan. Dan ditambah lagi jauhi gadget kalau memang tidak diperlukan ya, karena gadget itu pada saat belajar ya tadinya mereka fokus jadi hilang sudah. Terdistract gitu ya.
Aduh, iya betul betul. Setuju sekali seperti apa yang Mbak Dewi juga ucapkan ya. Memang sebagai parents gitu ya, bagaimana untuk kita bisa mengembangkan ya, mendorong kreativitas anak melalui kegiatan bermanfaat. Artinya orang tuanya juga memang perlu ya untuk mengembangkan jadi ya mentok-mentoknya kita kasih gadget aja deh nih silahkan main gadgetnya gitu ya. Nah padahal ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan sama anak ya, atau bisa bermain ya di Playdate Indonesia. Bisa juga membaca buku ya lewat tertail.com atau juga bisa juga belajar piano online dari Dolcissimo ya. Hari ini merupakan sesi terakhir dari kegiatan Women with Impact ya. Saya sangat antusias sekali ya karena hari ini kita bisa berbagi bersama dengan kelima pembicara kita yang luar biasa. Kita tuh rasanya tuh senang sekali bisa menjadi sumber inspirasi buat para perempuan hebat di Indonesia ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini ya, saya mengajak untuk seluruh peserta untuk bisa berfoto sejenak. Yuk, kita buka kameranya, kita akan foto bersama. Untuk panitia silahkan diambil fotonya ya. Ayo, untuk seluruh peserta diharapkan untuk membuka kamera ya, senyum yang termanis, terganteng kalau ada para prianya di sini ya. Kemudian ya kita akan ambil fotonya ya. Untuk panitia apakah sudah diambil fotonya? Sudah ya? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, senyum dong yang tegang. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Tak terasa ya, selama 1,5 jam kita telah bersama-sama dengan 5 orang pembicara yang sangat luar biasa ya. Dari panitia saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan para pembicara kita hari ini ya. Untuk Mbak Ilma dari Playdate Indonesia ya, kemudian untuk Daisy Christina dari Dolcissimo, untuk Kartika Dumasari dari Studio Kode, Mbak Heni Prasetyorini dari Kelasku Digital, dan juga yang terakhir ada Mbak Dewi Trikusuma dari tertail.com. Ya, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari We Impact 2021 yang telah sampai hari ini ya, sampai sesi terakhir hari ini telah mengikuti ya sesi-sesi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apabila ada kesalahan ya yang disengaja maupun tidak disengaja kami mohon maaf ya. Mungkin dari panitia kami pamit undur diri sampai jumpa lagi di acara kita yang berikutnya di Women with Impact selanjutnya. Terima kasih.